Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA bersama Bu Fiha. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada hewan. Baik-baik ya. Nah, pertama, perkembangbiakan pada hewan itu sama seperti pada tumbuhan ada dua. Ada secara aseksual atau tak kawin, ada secara seksual atau kawin. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan aseksual pada hewan. Apa sih perkembangbiakan aseksual? Nah, sama seperti kemarin aseksual berarti tidak kawin. Kalau tidak kawin berarti tanpa bertemunya sel gamet atau sel jantan dan sel betina sudah bisa menghasilkan individu yang baru. Ciri-cirinya perkembangan biakan aseksual ini nanti anaknya identik atau sama persis dengan induknya. Nah, perkembangbiakan aseksual pada hewan ini contohnya ada tiga cara. Ada pertama tunas atau puding, ada fragmentasi. Yang ketiga ada membelah diri atau fusion. Tunas atau budding. Nah, ini contohnya adalah tumbuhan hidra. Awalnya tumbuhan induk, punya tentakan, punya mulut. Lalu di bagian tubuhnya itu mulai tumbuh tunas atau individu baru kecil. Lama-kelamaan tunas ini bisa membesar. Lalu tunas ini memisahkan diri dan menjadi hidra baru. Jadi dari satu pohon, dari satu hewan ya, dari satu bagian nanti tumbuh tunas. Nah, tunasnya ini membesar, nanti bisa pisah sendiri menjadi individu baru atau menjadi anak yang. Nah, ini juga sama, ini contoh dari tumbuhan hidra. Maksudnya ini bagian ini yang tumbuh, nah, lalu menjadi besar, lalu bisa menjadi individu yang baru. Jadi tanpa peleburan sel jantan dan sel betina dari bagian sendiri dari proses aseksual. Yang kedua adalah proses fragmentasi. Contohnya ini adalah cacing planaria. Nah, fragmentasi ini ya. Nah, cacing fragmentasi ini adalah terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuh induk. Nah, ini awalnya satu induk lalu terbelah menjadi nah, menjadi dua. Awalnya kepala, satunya buntut. Cacing ini dari bagian-bagiannya itu bisa menjadi individu baru. Kepalanya bisa, ininya juga nanti bisa, badannya. Nah, ini jadi dua. Berarti dari induk satu menjadi dua anak dari kepala dan ekornya. Contohnya apa? Contohnya bintang laut. Nah, bintang laut ini juga termasuk fragmentasi ya. Di tubuh apa salah satu tentakelnya atau kakinya itu bisa menjadi individu yang baru. Ini kecil-kecil ini bercabang lagi kakinya ya. Ketiga adalah membelah diri atau fasen. Contohnya adalah amoeba atau bakteri. Bakteri-bakteri yang kecil bisa membelah diri satu, lalu bisa membelah diri menjadi dua. Nah, inti selnya juga membelah diri, awalnya satu, misalnya ini juga nanti membelah diri menjadi dua individu yang baru. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan. Berarti kalau seksual itu reproduksi dengan cara kawin ya. Berarti bertemunya sel gamet atau sel sperma dan sel telur atau sel jantan dan sel betina. Ada berapa ini? Ada tiga ya. Ada yang namanya bertelur atau ovipar. Ini sama seperti pelajaran kalian waktu SD kelas 6. Ada bertelur, ovipar, ada bertelur melahirkan, ovovivipar, melahirkan vivipar. Biasanya Mbak Vivi itu suka melahirkan. Contohnya apa bertelur dulu ovipar. Betul. Oh, sebelum itu ya,
Reproduksi seksual pada hewan itu dibagi menjadi dua, ada fertilisasi internal sama fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal itu adalah peleburan sel gamet atau sel jantan dan sel betina itu berada di dalam rahim atau di dalam tubuh. Sedangkan fertilisasi eksternal ini peleburan sel atau bertemunya sel jantan dan sel betina atau sel ovum dan sel sperma itu di luar tubuh. Fertilisasi seperti tadi ada tiga, ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kita lihat contohnya bertelur. Nah, contohnya ayam. Ayam bertelur. Lalu yang melahirkan, nah contohnya sapi, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Kalau bertelur melahirkan contohnya apa ya? Nah, di sini contohnya ada kuda laut. Jadi kuda laut itu selain bertelur, dia juga melahirkan. Telurnya itu pertamanya dimakan atau diinduk si jantan ya, ditaruh di perutnya. Kalau nanti dia sudah menetas di dalam, baru nanti dilahirkan anak-anaknya. Jadi selain dia bertelur dan juga melahirkan, contoh lain adalah beberapa reptil atau kadal. Nah, disimpan dulu di tubuhnya telur-telurnya. Setelah menetas, nanti dia dilahirkan. Lalu fertilisasi eksternal ini berarti peleburan sel gamet jantan atau sperma dan sel gamet betina atau ovum di luar tubuh. Biasanya ini terjadi di hewan-hewan akuatik atau di air ya. Jadi contohnya ini katak. Jadi kodok betina menghasilkan telur, kodok jantan menghasilkan sperma. Jadi dilepaskan di air. Lah, sperma dan sel telur itu membuahi sel telur itu di luar atau di luar tubuh, berarti di air ya. Nanti dia bertemu sendiri, lama-lama bisa menjadi kecebong. Lalu, contohnya ada ikan. Nah, ini biasanya di air ya, mediasi air. Ikan jantan dan ikan betina. Nah, menggunakan satunya sel telur, satunya sel sperma. Bertemunya di air. Nah, lama-lama nanti bisa menghasilkan ikan-ikan yang baru. Selanjutnya, kita akan memahami tentang perkembangbiakan hewan atau nama lain dari metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang satu, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dari awal, dari kecil, dimulai dari telur sampai dewasa itu fasenya berubah-ubah namanya. Contohnya di sini ada kupu-kupu. Lah, kupu-kupu itu kan dari telur. Telur nanti berkembang menjadi larva. Bentuknya sudah berbeda. Larva menjadi pupa juga berbeda. Pupa menjadi imago atau hewan dewasa, yakni kupu-kupu dewasa. Itu juga berubah dari awal sampai akhir itu berubah. Contoh lain adalah katak. Awalnya telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki, lalu kecebong berkaki, lalu katak berekor, imago atau katak dewasa. Itu berbeda. Dari ada telurnya, terus sampai dewasa itu berbeda-beda fasenya. Kalau tidak sempurna itu sama, coba dilihat. Contohnya ini adalah belalang dari telur. Bentuknya sama, belalang kecil, belalang 2 bulan, belalang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru dia dewasa. Tapi semuanya bentuknya sama seperti belalang kalau tidak sempurna. Jadi fasenya sama dari kecil sampai dewasa itu sama kalau tidak sempurna. Sedangkan kalau sempurna dari kecil hingga dewasa itu berubah-ubah dari telur, larva, pupa. Pupa ini kepompong, terus kupu-kupu ini. Kalau kata telur, kecebong, kata berekor, imago, hewan dewasa, kata dewasa. Lah itulah bedanya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Selanjutnya, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ada dua, ada inseminasi buatan dan juga cloning. Inseminasi buatan ini biasanya tujuan untuk meningkatkan kualitas keturunan. Jadi hewan yang dihasilkan itu berkualitas, memudahkan proses perkawinan, menghindari kelangkaan hewan jantan yang termasuk bibit unggul, meningkatkan tingkat reproduksi hewan. Nah, inseminasi buatan itu apa sih? Nah, contohnya ini adalah sapi. Biasanya sapi jantan itu diambil spermanya, nah, lalu diberikan ke betina. Jadi diinjeksikan oleh siapa? Bukan oleh sapinya sendiri, tetapi oleh manusia. Yang diambil adalah sperma jantannya, nanti dibekukan. Nah, terus dibekukan di nitrogen. Kalau ada sapi betina yang siap, nanti spermanya dimasukkan ke eh, si sapi betina untuk membentuk embrio. Nah, embrio yang ditanam ke rahim betina itu ya seperti ini, diinjeksikan. Ini adalah sperma ya. Resipen. Nah, betina resipen embrio. Awalnya kan betinanya warnanya seperti ini. Warna coklat. Nah, anaknya nanti bisa dihasilkan menjadi seperti induk si papa. Jadi meningkatkan kualitas keturunan ya. Jadi yang diambil adalah sperma jantannya, nanti dimasukkan ke betina, nanti bertemu embrionya. Jadi pejantan-pejantan unggul. Ya, biasanya yang dimasukkan hewan jantan yang termasuk bibit unggul. Nah, sapi perah yang cantik. Ya, ini nanti dimasukkan ke betina yang warna coklat-coklat ini. Anaknya nanti seperti ayahnya, campuran ya. Yang kedua ada cloning. Cloning contohnya domba Dolly. Domba Dolly. Cloning ini metodenya dengan cara aseksual, menggunakan sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Jadi selnya itu dikloning ya, mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Nukleusnya didonorkan. Dua sel anak disatukan menggunakan sengatan listrik, lalu mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, mengambil sel telur yang dalam domba varium betina. Nah, ini dari domba lain. Nah, ini disatukan oleh sengatan listrik ya. Nah, selnya mulai berkembang menjadi embrio. Embrionya ini dimasukkan ke dalam uterus domba, lalu menjadi domba cloning atau domba Dolly. Nah, seperti ini. Jadi yang mengambil adalah diambil donornya, donor sel atau donor nukleus. Terus disatukan dengan sengatan listrik. Lalu menjadi embrio, embrionya dimasukkan menjadi domba cloning. Nah, tugasnya kali ini adalah kerjakan LKS halaman 33 sampai 35 yang pilihan ganda saja ya. Taruh di buku tulis ya. Bagi siswa yang tidak punya LKS, Japri Bu Fia seperti kemarin, nanti Bu Fia fotokan. Jangan lupa dikasih nama di atasnya plus foto dan kirim ke Bu Fia. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fia tunggu jawabannya ya. Tetap semangat anak-anak.